A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Insyaallah pagi ini judul yang diambil adalah terkait mengalir sesuai kehendaknya gitu ya. Ya tentu dalam terminologi yang berbeda-beda, sederhananya kalau dalam bahasa Al-Qur'an bertasbih lah. Bertasbih, berenang ya, sesuai dengan gelar takdirnya Allah gitu. Nah memang sulit ya, kita diajari di Al-Quran bahwa setiap makhluk itu diberikan pola tasbihnya, cara sholatnya gitu. Ya burung mengepakkan sayap, ikan berenang, dan lain sebagainya ya. Tapi manusia karena itu tadi ya, berbeda-beda setiap orang cara bertasbih. Tentu bertasbih itu kan mengalir sesuai dengan pengaturannya ya. Tapi kan pengaturan Allah terhadap setiap orang berbeda karena takdirnya juga berbeda gitu. Nah ini memang nggak mudah membacanya. Tapi kita coba belajar hari ini dengan tadabbur Al-Quran. Dan juga beberapa dalil lain ya, ada hadis. Nah sementara ini saya ambil di slide pembuka adalah dari kitab Al-Hikam, kurang lebih seperti ini. Agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Dia yang menetapkan beragam takdir atasmu, adalah Dia yang selalu memberimu pilihan yang terbaik. Ya memang nggak mudah nih untuk membaca kalimah dari para ahli makrifat ya, dari para ulama, yang tentu kalimat-kalimat yang pendek itu mengandung makna yang spesifik dan dalam. Nah, tapi dari Al-Quran dan hadis, kalau kita kemudian Allah ajarkan ya cara untuk membacanya, kita akan melihat mereka juga menyampaikan Al-Quran dan hadis pada dasarnya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ujian itu dari Allah, ya. Kemudian biasanya Allah memberikan ujian sesuai dengan desain takdir, ya. Karena ujian manusia nggak ada yang berbeda. Kalaupun ada yang mirip-mirip temanya, tentu detailnya, cara Allah mengaturnya, menyusunnya, merangkainya menjadi satu peristiwa itu nggak akan sama gitu. Demikian juga kadarnya Allah menyesuaikan dengan setiap orang gitu ya. Nah yang jadi persoalan adalah ketika Allah memberikan ujian, yang ujian itu pasti akan hadir sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau ujian sampai ke kita itu berarti ada kehendak Allah di situ. Nah, yang sulit adalah ketika kita tidak kunjung mampu membacanya dengan tepat, sehingga ujian itu terasa sakit, gitu ya. Nah, ini dikatakan terasa ringan karena ujian itu adalah bentuk pengajaran Allah, gitu ya. Dan seandainya kemudian kita bisa memahami pengajaran, kita bisa melihat segala sesuatu yang menimpa kita, yang terjadi pada kehidupan kita, itu pada prinsipnya adalah agar kita agar kita mengambil pilihan-pilihan terbaik lah dalam kehidupan, atau bisa memperoleh sesuatu yang terbaik yang telah Allah sediakan. Tapi ya kita kan sering melawan takdir, yang jadi persoalan. Jadi sakit karena kita melawan takdir itu gitu. Ya mungkin sampai di satu titik tertentu Allah bukakan semua pintu dunia, Allah biarkan sesuai hawa nafsunya, sesuai mau ngaturnya sendiri. Tapi ya tentu Allah juga akan
berusaha keras ya untuk kemudian mengorientasikan setiap orang dengan sebaik-baiknya ya. Baik itu melalui ancaman, melalui halangan, melalui pemberian, itu semua cara Allah memberi petunjuk, pertolongan agar manusia itu kemudian bisa menemukan jalan yang terbaik. Ya, tapi manusia kan makhluk yang paling banyak membantah. Manusia adalah makhluk yang paling kurang syukurnya lah begitu ya. Nah, yang paling bodoh, yang paling zolim, ya, yang banyak tertutup, terhalangi, ya. Nah, sehingga betul-betul ketika Allah mengajari, yang pertama kali komponen yang perlu ada adalah telinga, mau dengar dulu nggak gitu kan ya. Nah, kita akan mengalir dulu ya, sahabat-sahabat. Nah, jadi kita lihat di Quran surat Al-Qasas, Quran surat 28 ayat 68. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Robmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihkannya, gitu ya. Tidak ada bagi mereka pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Setiap kita adalah Allah yang mencipta, dan kalau Allah mencipta sesuatu apapun itu pasti ada maksud, ya. Nah, jadi kalau Allah yang menciptakan ada maksud, ya, dari tiap-tiap penciptaan tersebut. Nah, tentu Allah akan, ya, Allah yang memilihkan fungsinya gitu. Ya, kalau gunung fungsinya apa, matahari fungsinya apa, bulan fungsinya apa, ya. Manusia, ya, setiap orang punya fungsi gitu. Allah yang menciptakan dia, yang memilihkan fungsi untuk orang tersebut, pasti akan membangun dengan semua komponen untuk bisa melaksanakan fungsi itu. Seandainya sang hamba kemudian ya tadi ya, bisa memahami gitu ya apa yang Allah kehendaki bagi dirinya dengan memberikan semua hal yang Allah berikan hari ini. Dan setiap orang kan diberikannya berbeda-beda. Nah, yang paling sederhana ya takdir lah gitu. Takdir setiap orang berbeda. Jadi nanti pola bergerak orang pun kita agak sulit ketika kemudian manusia membuat satu rumus pola bergerak yang umum, bahwa seakan-akan semua manusia harus berpikirnya seperti itu, bergeraknya seperti itu, tapi kemudian nggak sesuai dengan apa yang sudah Allah aturkan dalam kehidupannya. Itu tadi, nanti kita akan lihat insya Allah. Nah, jadi tidak ada pilihan bagi mereka, Allah yang sudah memilihkan sesuai apa yang Dia kehendaki, makanya Allah menciptakan setiap orang berbeda. Ya. Nah, tapi kemudian kita ya banyak mengambil role modelnya, ya tadi ya, melihat contoh yang kemudian seakan-akan bisa diseragamkan gitu. Sehingga banyak orang keluar dari fitrah, ya, sebagaimana yang telah Allah ya tadi desainkan di setiap diri, yang itu adalah citra dari fitrah Allah juga. Jadi setiap orang harus menjadi saksi, katakan begini, cara untuk memperoleh rezeki setiap orang itu berbeda gitu. Nah, ketika kita membuat satu rumus ekonomi umum bahwa cara orang memperoleh rezeki harus begini, nah kita jadi menutup mekanisme yang Allah sudah sediakan bagi setiap jiwa yang hadir dengan pasangannya, pasangan rezekinya gitu. Nah, kalau manusia itu kemudian bertasbih, bergerak dengan satu pola yang memang Allah sediakan, justru rezekinya ada di situ. Semua benda-benda yang menjadi pasangannya akan hadir ketika orang itu bertasbih sesuai dengan orbit spesifik yang sudah Allah desainkan. Dan biasanya itu bisa kita baca dari kehidupan kita selama ini gitu ya. Seperti apa pola yang
spesifik yang Allah atur dalam kehidupan tiap orang, ya, dengan pemberian masing-masing, gitu, dengan ujiannya masing-masing. Nah, kita masuk, kita lihat bahwa surga itu, ini hadis riwayat At-Tirmizi, surga diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan, gitu ya, dan neraka diliputi oleh syahwat. Nah, yang membuat kita susah karena kita cenderung memilih sendiri, gitu. Jadi ikhtiar, mungkin definisi ikhtiarnya jadi agak salah begitu ya. Sebenarnya kan ikhtiar itu adalah pilihan. Nah, kita hanya bisa memilih dari sekian opsi yang Allah berikan hari ini di depan diri masing-masing. Tapi seringkali kita memilih yang di luar opsi-opsi yang Allah mudahkan, masalahnya. Itu karena tadi kita ingin membangun kehidupan kita sesuai format yang kita bayangkan, dengan melihat kehidupan orang lain, dengan melihat rumus-rumus yang dibuat, bahwa kalau ingin sukses, ingin maju, harus seperti ini, gitu, si rumusannya. Sehingga kita sering ikhtiar itu jadi berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita atau apa yang kita inginkan. Ya, alih-alih sebenarnya ikhtiar itu memilih saja di antara sekian opsi yang terbaik yang Allah mudahkan hari ini. Nah, yang Allah berikan hari ini tuh banyak yang ujian juga sifatnya, ya. Jadi kalau Allah berikan 5 opsi untuk kita bergerak, dari opsi ini ada prioritas dari yang paling mudah hingga yang paling susah, tapi 5-5-nya ini dalam jangkauan, maka kan rumusnya adalah kita kerjakan dulu yang paling mudah, gitu. Ya, nanti dari yang kedua, jadi prioritas dibangun atas dasar segala sesuatu yang Allah paling mudahkan hari ini, gitu. Nah, kita harus, ikhtiar itu adalah memilih sesuai yang Allah kehendaki, gitu ya. Ya, tentu kalau Allah menghendaki kita melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, maka Allah yang akan mengkondisikan kesempatannya, kemampuannya, semua hadir pada saatnya, gitu. Sehingga peluang itu bisa diakses, ya. Tapi bisa jadi tadi kesempatannya belum ada, kemampuannya ada, sehingga manusia harus berusaha keras menciptakan kesempatan, gitu. Atau sebaliknya, Allah datangkan kesempatannya, kemampuannya belum sampai. Kalau kita masuk mengambil, kita jadi takaluf. Kita jadi harus pontang-panting, gitu kan ya. Bisa jadi itu memang buat kita, tapi bukan hari ini, gitu. Nah, ini yang sulit tuh membaca, ya. Dari sekian opsi, langkah, upaya yang Allah berikan bagi setiap orang, dia harus ngerti prioritas mana yang Allah kehendaki dilakukan hari ini, mana yang Allah kasih dulu petanya, itu dikerjakan nanti seiring dengan kemampuannya Allah tingkatkan. Jadi untuk mengurutkan sekian urusan itu sangat tidak mudah, gitu. Jadi urusan yang harusnya belakangan dikerjakan duluan, urusan yang harusnya dikerjakan duluan ditunda, ditaruh belakangan, gitu ya. Ya, karena kita mungkin menganggap bahwa ya kalau ini urusannya tidak menghasilkan keuntungan dalam bentuk ekonomi hari ini, gitu. Padahal rezeki itu terkait dengan sesuatu yang sudah Allah sediakan, gitu. Kalau orang mengerjakan sesuai urutan yang Allah kehendaki, ya tentu rezekinya akan mengikuti itu, kan. Ya, tapi manusia seringkali ya kecampur lah, ya, antara akidahnya dengan kemudian ya sulit lah, gitu ya, untuk kafah itu. Nah, baik, kita akan lanjut terus. Banyak hal yang saya bisa ceritakan, cuman mungkin dalam diskusi nanti. Kemudian kita lihat di Quran Surat An-Najm, Quran Surat 53 ayat 24 sampai 25. Apakah bagi manusia segala apa yang dia inginkan, gitu ya. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Jadi kehidupan akhirat, kehidupan dunia, semua itu milik Allah. Allah yang menciptakan kehidupan seperti itu. Allah yang menciptakan adanya dunia.
kemudian nanti adanya akhirat. Gitu. Bahkan dalam kisahnya Nabi Adam yang sudah di sorga, Allah desain satu peristiwa sehingga harus turun dulu ke dunia, sehingga dunia menjadi ada dan harus ditempuh oleh setiap manusia. Tapi dunia ini adalah alam sementara yang akan menghantarkan manusia ke alam-alam berikutnya yang lebih panjang, begitu ya. Masuk ke alam barzah, masuk ke alam mahsyar, masuk ke akhirat, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Allah sudah mendesain trayek, rute, bahwa ini sesuatu yang akan harus dilewati oleh semua, kalau Allah membiarkan manusia itu, tadi ya, memperoleh semua yang dia inginkan sesuai dengan apa yang dia mau, ya manusia nyasar semua, begitu. Tapi Allah taruh, gitu kan ya, Allah memberikan dua jalan, satu adalah jalan yang hak, satu adalah jalan yang batil. Allah yang mendesain itu. Bedanya, agar bisa menempuh yang hak, ya diberi petunjuk gitu. Jadi semua orang nggak akan ada yang bisa membedakan jalan itu kalau tidak Allah beri petunjuk, gitu kan. Nah, jadi yang membedakan orang menempuh jalan yang benar, yang hak, dan yang batil hanya petunjuk. Dan kemudian jika kemudian Allah berikan petunjuk, apakah mampu untuk melaksanakan petunjuk itu gitu. Jadi harus ada azam, harus ada ketetapan hati ketika ada keyakinan bahwa apa yang Allah tunjukkan itu adalah jalan terbaik gitu. Nah, keyakinan, azam, ketetapan hati untuk menempuhnya itu akan menyelamatkan orang sampai ke tujuan, karena menuju ke sana itu akan diiming-imingi oleh banyak hal yang berpotensi mengeluarkan dia dari jalan itu gitu. Jadi kalau tanpa ada ketetapan hati, kemudian tawakal dalam menempuhnya, manusia nggak akan ada yang sampai gitu ya. Tapi yang susah itu azamnya. Jadi orang itu baru bisa menetapkan sesuatu kalau sudah jelas yang menjadi tujuan gitu. Selama tujuannya masih abstrak, masih bingung, masih banyak keinginan, pengen jadi ini, jadi itu, pengen seperti ini, seperti itu, ya sulit untuk menetapkan tujuan kan. Bahkan azam kalau hadir prematur, tujuannya belum lock, tapi kemudian tekadnya sudah hadir, malah kalau nyasar betul dengan cepat nyasarnya gitu. Karena mengejar sesuatu yang bukan untuk dia, tapi karena tekadnya sudah sangat kuat, dia akan berusaha sekeras-kerasnya ke sana gitu. Nah, ya alhamdulillah kalau orang kemudian belum lock tujuannya, kemudian datang tekad yang kuat memperoleh hal itu ya yang tidak Allah sediakan buat dia. Kemudian tengah jalan Allah intervensi dengan memberikan banyak takdir, ya, musibah, penghancuran. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya seharusnya takdir manusia itu smooth gitu. Tapi karena manusia punya kecenderungan meleset dari tujuan yang Allah sudah tetapkan bagi dia yang terbaik, maka kemudian Allah desain takdir itu ada hantaman-hantaman sehingga kembali ke tracknya gitu ya. Baik, jadi semua Allah yang menciptakan, tapi alhamdulillah Allah tidak membiarkan kita untuk memperoleh semua yang kita cita-citakan, kita inginkan. Allah yang kemudian melakukan intervensi, baik yang halus maupun sampai yang keras gitu. Ya, semoga tidak sampai Allah biarkan ya, nauzubillah min zalik. Nah, kita lihat bahwa di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, sembahlah Allah dengan penuh keridoan gitu ya. Jika kamu tidak mampu ya dengan secara ridho, karena ridho juga sulit ya. Karena ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai yang kita rencanakan atau tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita langsung pindah ya, bersepakat dengan yang Allah aturkan aja. Kalau yang terjadi begini, ya sudah. Meskipun itu tidak sesuai dengan rencana awalku, tapi karena yang terjadi adalah yang seperti ini,
maka pasti ada sesuatu yang lebih baik yang Allah sediakan begitu. Nah, jadi sembahlah Allah dengan penuh keridoan, ya. Jika kamu tidak mampu, maka dengan bersabar atas apa yang tidak engkau sukai, yang di dalamnya mengandung banyak kebaikan. Ya. Jadi, ya karena mau mengatur hidupnya sendiri, gitu kan ya, ketika yang terjadi tidak sesuai keinginannya, dia tidak mampu berprasangka baik kepada Allah, ya, dan kemudian ridho dengan yang Allah aturkan meskipun belum mengerti, karena ketika orang bisa sabar dengan apa yang Allah aturkan, kemudian dia sholat, nanti Allah yang akan menjelaskan kenapa kemudian yang itu yang terjadi gitu, dan kenapa itu yang terbaik buat kamu gitu ya. Tapi orang nggak sampai ke sana gitu, udah kalah dulu kesabarannya di tengah jalan ya. Nah, makanya tadi kalau kemudian belum mampu ya sabar gitu. Nah, di sana banyak hal yang mengandung kebaikan. Nah, tapi ya mudah dikata tapi sulit ya hal ini juga gitu. Kesabaran pun atas pertolongan Allah. Baik, kita lanjut dulu di Quran surat At-Tur, Quran surat 52 ayat 48. Dan bersabarlah terhadap ketetapan Robmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Robmu ketika kamu berdiri. Ya kan, ya itu tadi, seberat apapun yang hari ini kita hadapi ya, khususnya tadi ya, karena Allah menetapkan sesuatu, tapi kita belum kunjung bisa ridho dengan ketetapan itu, kita disuruh bersabar, dan Allah memberitahukan bahwa sebenarnya Allah itu melihat, gitu. Ya, kita itu dibeginikan itu dalam pengawasannya Allah. Ya, sebenarnya kalau hari ini memang sedang Allah ikob ya, Allah ikat dengan satu kondisi yang mencengkram, itu karena kalau Allah tidak ikat seperti itu, dia kecenderungannya akan tadi keluar batas gitu. Semakin keinginan atau dorongan keluar batas dari yang seharusnya dia sangat berambisi di situ ya. Semakin Allah kalau mau menolong ya dicengkram kuat gitu. Ketika orang itu mulai hawa nafsunya mereda gitu ya, karena dihalangi oleh satu takdir tertentu, cita-cita yang dia inginkan tidak bisa dia capai, dia mulai menyerah untuk mengejar sesuai ambisinya gitu ya. Mulai melihat, tar dulu deh, kok ini nggak bisa dapat gitu ya, kok susah sekali. Nah, di situ mulai ada pintu refleksi, dia mulai melihat, ya Allah, kenapa ya kok aku gagal terus, kok aku merasa seperti ya sulit sekali gitu ya. Mulai dia mempertanyakan, meragukan, jangan-jangan apa yang dia kejar itu bukan sesuatu yang Allah kehendaki gitu. Nah, ada ruang dialog lah dengan Robnya ya. Nah, jadi sebenarnya yang Allah tunggu itu sebenarnya, sahabat-sahabat. Allah menunggu agar manusia dihantam oleh kebingungan karena tadinya punya satu rancangan hidup yang menurut dia bisa kejar sesuai apapun yang dia inginkan. Ketika dia berusaha untuk merobek tirai takdir itu tidak kunjung bisa. Dia lihat orang lain kok gampang aja bisa, ya dia semakin termotivasi, tapi kemudian gagal lagi. Ya nggak sama ya aturannya kan setiap orang. Tambah lagi kalau dia sudah beriman. Kalau semakin beriman, semakin spesifik Allah ngaturnya, semakin intens ya dalam pengaturan, dalam memberi ataupun menahan sesuatu yang jangan sampai membuat dia celaka begitu ya. Nah, jadi Allah mengawasi, Allah menunggu justru ketika manusia give up untuk mengatur kehidupan sesuai dengan rancangannya sendiri. Ya.
Nah, ketika dia sudah mulai ingin mendengar, ya Allah, jadi sebenarnya apa yang Kau kehendaki? Nah, nanti biasanya dia mulai bisa membaca kehidupan. Apa yang Allah mudahkan, peluang-peluang yang paling dekat, yang sesuai dengan bidangnya, dia menempuh itu, gitu. Tapi biasanya ketika dia menempuh itu, semuanya mulai berjalan dengan baik, hadir lagi tuh si keinginan ikut mengatur ya. Jadi akalnya itu alih-alih untuk memahami kehendak Allah, kemudian eh, berpikir juga, tapi berpikir untuk sesuai kehendak Allah. Yang Allah kehendaki itu, maka apa yang harus aku lakukan agar bisa merealisasi kehidupan sesuai yang Allah kehendaki gitu ya. Mensyukuri kehidupan sesuai yang Allah kehendaki. Tapi sering juga orang itu kemudian ikut ngatur, bikin kehendak Allah tadi gak kebaca, akalnya dipakai untuk mengatur gitu. Padahal akal itu fungsi utamanya untuk mengetahui kehendak Allah. Gitu. Barulah setelah itu akal lahiriahnya untuk mengatur. Kalau Allah menghendaki gitu, maka ini yang aku lakukan, gitu ya. Jadi akal itu untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki, gitu. Sesederhananya itu. Gitu. Tipis bedanya gitu ya. Sama-sama mengatur, tapi yang satu mengatur setelah dia tahu apa yang Allah kehendaki, maka dia mengatur segala hal sesuai dengan yang Allah kehendaki itu, gitu. Bagi dirinya. Kalau tadi dia tidak membaca apa yang Allah kehendaki, tapi kemudian mencari solusi bagaimana bisa berjalan dengan ya kondisi hari ini gitu ya, tanpa kemudian bisa membaca kehendaknya Allah. Nah, seringkali nanti salah lagi penggunaan akalnya itu. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim, telah merasakan manisnya iman, siapa yang ridho dengan Allah sebagai Robnya, dengan Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Gitu ya. Jadi ini kunci ya, bahwa manisnya iman akan terasa yang pertama adalah ketika kita ridho Allah sebagai Rob. Ya kan, ridho Allah sebagai Rob itu artinya kita sudah menaruh keyakinan yang besar ke Allah ya. Kita lebih percaya kepada pengaturan Rob, pengaturan Allah, yang tahu yang terbaik bagi kita, yang mendesain ini semua, ya, yang bahwa dunia ini adalah hanya satu proses dari perjalanan yang panjang, dan Allah menempatkan kita di dunia untuk bertasbih, beramal sesuai yang sudah Allah rancang, ya, agar nanti bisa kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi gitu, sehingga bisa lancar meneruskan perjalanan selanjutnya gitu ya. Jadi Allah yang tahu siratal mustaqimnya kita, Allah yang mengatur, tapi karena kita seringkali ingin keluar dari siratal mustaqim itu, maka Allah harus mendesain sekian mekanisme agar orang tuh kembali lagi ke tracknya gitu ya. Nah, kalau tidak kunjung berserah diri, ya akan terus-menerus dihantam oleh takdir gitu. Ya takdirnya jadi tidak bisa bertasbih mengalir sesuai mengikuti sungai kehidupan yang Allah sudah desain, yang pada prinsipnya Allah mudahkan bagi setiap orang. Karena memang garis tasbihnya. Tapi karena dia sering melawan arus, ya ingin berhenti di satu etape tertentu karena mungkin melihat, wah ini kehidupan yang ingin aku kekalkan. Padahal itu bagian bahan baku yang Allah beri kesempatan, pengalaman untuk merasakan di dunia, untuk disusun menjadi satu produk diri nantinya ya. Tapi dia melihat, kayaknya di sini sudah enak nih, saya mau berhenti di sini aja gitu. Ya maka Allah akan terus memaksa dia dihanyutkan dalam sungai kehidupannya. Gitu. Nah kemudian tentu Islam sebagai agama, ya kalau orang tidak diberi kemampuan berserah diri, sudurnya tidak dilapangkan, ya kebayang akan tersiksa ya gitu ya.
dan Rasulullah sebagai Rasulnya gitu. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah semua sudah jelas. Bahkan dikatakan engkau belum dikatakan beriman, ya, sehingga engkau kemudian tidak merasa berat dalam hati untuk mengikuti semua keputusan yang Rasulullah aturkan gitu. Jadi kita mengikuti semua rumusan Rasulullah. Banyak hal yang dirumuskan oleh Rasulullah yang berat, tapi berat bagi hawa nafsu sebenarnya gitu. Nah, orang beriman itu hingga tidak merasa berat untuk mengikuti itu karena Allah bantu dengan memberikan cahaya iman gitu ya. Di Quran surat At-Tolak, Quran surat 65 ayat 3, dan dia akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan barang siapa yang bertawakal atas Allah, maka dia akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusannya. Gitu. Sesungguhnya Allah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu ukuran. Jadi Allah akan menyelesaikan kitabnya setiap orang gitu. Allah akan menyelesaikan apa yang sudah menjadi kehendak Allah gitu. Takdir kita ini akan terus-menerus berjalan ya. Kalau kita tidak bisa belajar untuk bertasbih dengan takdir yang Allah kasih dan melawannya, maka kita akan digerus oleh takdir itu. Tapi akan tetap terjadi gitu. Nah, kalau kemudian kita bersyukur dan kemudian membaca kehendak Allah, kemudian menjadi percaya untuk mengikuti pengaturannya, kita bisa berserah diri di situ, ya maka takdirnya akan terus berlangsung, tapi dalam track yang lebih smooth gitu. Jadi takdirnya tetap akan melewati apa yang Allah sudah desain, tapi tadi kalau ibarat sungai, dipilihkan mengikuti arus kehidupan yang sama melalui jalur-jalur yang paling menyenangkan gitu. Tidak banyak bebatuan yang ditabrak gitu ya. Dan itu akan menyampaikan dia kepada tujuannya gitu. Nah, jadi semua apa yang menjadi urusannya Allah pasti akan terlaksana gitu. Cuman kita harus bertakwa gitu ya. Agar kemudian tadi rizki Allah berikan dari arah yang tak disangka, diberikan banyak jalan keluar ya. Nah, kemudian bertawakal gitu, karena Allah yang menjamin kalau mengikuti sungainya semua rizki pasangan itu akan dibuka ya. Nah, cuman tadi manusia kan dijebak oleh kepastian, harus begini harus begitu, dia yang ngatur gitu. Atau dikatakan buah khuldi pun ingin ketika ada satu state yang bahagia atau satu fase atau bentuk kehidupan yang menurut dia itu masa-masa bahagia, dia ingin melanggengkan supaya itu kekal gitu. Tapi kan belum saatnya gitu. Karena belum saatnya, maka yang dia berusaha untuk mengekalkan Allah akan hancurkan lagi gitu. Ya, jadi hidup ini memang, dunia ini ya kita seperti seorang musafir. Jadi hanya satu oase ke oase yang lain, tapi kita harus terus, karena bukan di sini tempat untuk berhentinya gitu ya. Di sini harus memperoleh karunia terbaik yang Allah sediakan gitu, sebagai bekal untuk melanjutkan ke kehidupan yang justru lebih abadinya nanti setelah kita mati. Jadi Allah sudah menetapkan ukuran, ada waktunya, ada bentuknya, tapi semua adalah untuk mengorientasikan orang itu agar bisa memperoleh kehidupan terbaik. Meskipun akhirnya jadi lama karena takdirnya lebih banyak digunakan untuk mengembalikan dia ke track, alih-alih dia sudah berusaha istiqomah di tracknya. Kemudian tadi arus itu membawa dia untuk bergerak lebih cepat mengikuti track itu gitu. Tapi ini kan karena mau kabur, jadi dikembalikan lagi gitu. Jadi yang harusnya daya atau dorongan takdir itu untuk membuat dia semakin menuju Allah, ini malah digunakan dayanya untuk mengembalikan dulu ke tracknya karena mau kabur, mau kiblatnya masih salah lah gitu. Nah, kemudian di Quran surat Az-Zumar,
Quran surat 39 ayat 36, bukankah Allah akan mencukupi hambanya gitu. Meskipun mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Allah. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya petunjuk. Jadi balik yang tadi dikatakan bahwa ya ada dua jalan, yang satu yang hak, yang satu yang batil. Kita mengikuti yang hak tapi susah karena ada hawa nafsu gitu ya. Ada hawa nafsu. Jadi fujuroha ya mengikuti semua dorongan hawa nafsu. Di sisi lain kita disuruh takwa, mengikuti apa yang Allah sudah sediakan, apa yang sudah Allah pilihkan yang terbaik. Ya, caranya adalah yaitu tadi, mengambil opsi-opsi yang available hari ini dan memilih yang terbaik sesuai yang paling Allah mudahkan gitu. Nah, jadi kalau kita mengambil itu, seringkali kita seakan-akan, wah nanti gimana dong ya orang lain begitu, kok saya mengikutinya track yang berbeda dengan orang pada umumnya, nanti gimana kehidupan? Gitu kan ya. Kalau tidak seperti orang lain bergerak kan, kalau kita nggak bekerja seperti formula atau resep yang umum difahami masyarakat, kita nggak akan ada penghasilan gitu. Ya, di sini Allah mengatakan, bukankah Allah mencukupi hambanya? Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Meski mereka menakut-nakutimu kan dengan yang selain Allah gitu. Jadi seperti semua orang itu harus bergerak dalam pola yang sama, berpikir dengan cara yang sama, bekerja dengan cara yang sama. Kalau nggak akan memperoleh penghidupan gitu. Nah, sebenarnya nggak seperti itu gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya yang ingin kita jawab di sini, sahabat-sahabat. Meskipun tadi ayat-ayat itu hanya untuk tadabur, tapi sebenarnya sederhana yang dimaksud begitu ya. Ini kita lihat lagi di Al-Hikam, agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Dia yang menetapkan beragam takdir atasmu, adalah dia yang selalu memberimu pilihan terbaik. Jadi sederhananya kalau diskemakan tuh hanya begini aja. Jadi kalau manusia itu sudah Allah desain takdirnya, ya, karena Allah sudah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud tujuan, ya ada fungsinya. Nah, sehingga takdir itu akan pada dasarnya takdir itu adalah satu pengaturan dari Allah ya, yang akan menghantarkan dia ke fungsinya gitu. Nah, tapi karena manusia itu dari dalam fase-fase kehidupannya itu seringkali mengikuti hawa nafsu dan mengatur kehidupannya sendiri, sehingga membuat dia itu ingin menempuh jalan-jalan lain gitu. Ya, maka Allah harus uji dengan macam-macam, ya, dengan musibah, ya. Kemudian tadi ingin berhenti di satu titik yang menurut dia itu sudah paling bahagia. Dia nggak mau maju lagi ya karena nggak tahu di depan itu apakah lebih baik atau tidak. Maka dia akan stop di situ. Maka Allah dorong. Ya. Kalau itu menghalangi dia untuk memperoleh kehidupan terbaiknya karena dia menganggap itu adalah fase hidup, bentuk kehidupan yang paling baik buat dia, maka Allah akan hancurkan agar dia terus berjalan gitu. Nah, jadi karena ada sekian banyak potensi jebakan, ya, jalan yang salah, sementara trek ke arah Shirathul Mustaqim itu hanya satu sebenarnya bagi setiap orang, maka daya takdir itu akan diatur sedemikian rupa agar kemudian orang kembali ke garis yang seharusnya gitu. Tapi seandainya dia tahu diri, dia punya pengenalan, bisa memahami apa yang Allah kehendaki bagi dirinya, maka dia akan mulai diam di atas jalannya sendiri gitu. Yang di jalan terbaiknya dia itu, maka takdir itu akan
menghantarkan dengan lebih cepat untuk sampai ke Shirotol Mustaqimnya gitu. Pasangan rizkinya, misi hidupnya, kemampuan dirinya, hayatan toibahnya, apapun itu ya, akan sampai ke sana gitu. Karena justru manusia akan benar-benar bahagia kalau dia sampai ke situ gitu. Ya cuman karena tadi ada faktor-faktor hawa nafsu dan kebodohan, kezoliman yang membuat manusia ingin kabur dari pola tasbih yang, jadi pola tasbih yang eh, yang yang pas bagi setiap orang itu ya, yang otentik itu justru yang akan mengantarkan ke tujuan gitu. Tapi karena manusia banyak mengambil pola-pola, contoh-contoh yang mungkin eh, apa ya, bukan atas dasar pembacaan kehidupannya dan pengaturan yang Allah mudahkan selama ini, tapi terlalu banyak mengambil contoh rumusan umum yang malah itu salah begitu. Ya demikian, mungkin selanjutnya nanti kita diskusi aja. Semoga ketangkap maksudnya ya, bahwa manusia untuk bisa bertasbih itu harus mengenal dirinya dan harus nyaman dengan pola bergeraknya masing-masing dan terus-menerus minta dikoreksi oleh Allah gitu. Baik, saya coba kaitkan ya, meskipun nggak mudah gitu ya. Eh, Ya kan kita susah. Jadi ginilah, kalau secara objektif ya, kalau manusia itu secara objektif tidak terbawa oleh perasaan, dia tahu apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Ya sederhananya punya pasangan yang selingkuh, ya satu, ya harus diselesaikan dong, kan? Ya harus dihadapi, harus dikonfrontasi, ya kan? Ya. Ini kan selingkuh ya, selingkuh. Ya harus ditanya, ini maunya gimana formatnya gitu kan? Maunya gimana formatnya? Nah, kemudian ya itulah ya, yang paling utama ya ini formatnya mau gimana, harus dikonfrontasi, kemudian ya harus dihadapi gitu. Dan kesimpulannya tadi membuat satu kesepakatan yang dengan kesepakatan itu dua-duanya sama-sama oke dan komit bisa jalan dalam mungkin satu format baru, entah apa itu namanya ya. Ya. Nah, kalau dalam Islam biasa aja gitu, daripada zina suruh nikah misalkan contoh ya, atau cerai gitu kan ya. Tapi yang jelas kan nggak ada status quo gitu. Ini status quo, daripada saya kehilangan suami, saya biarkan saja dia selingkuh. Ini mohon maaf ya, saya harus nyampaikan secara Al-Quran aja. Ya, itu kan Allah sedang menguji gitu kan. Kita kan terlalu takut. Ya. Ada kehidupan yang lebih baik. Ya, Allah sudah aturkan, memang takdir itu atas izin Allah terjadi gitu. Tapi kemudian kita harus menyelesaikan dengan bertawakal kepada Allah. Ini mau formatnya gimana? Ya kan? Kalau formatnya kemudian selingkuh, diam-diam, kemudian sampai ke berzina, biarkan saja daripada saya kehilangan, tapi mending saya punya suami yang katakan suka selingkuh dan berzina. Ya udah jelas kalau secara objektif, ngerti kita tuh apa yang harus dilakukan. Ya kan? Ya sudah, satu hadapi, bikin komitmen, ini formatnya mau gimana, kalau formatnya diperkenankan dalam Islam, oke, kita tempuh itu. Atau kalau saya nggak siap mengambil format yang baru itu, ya sudah, saya nggak lanjut formatnya rumah tangga. Ya, kita cerai, gitu kan ya. Atau kalau misalkan kamu nggak jelas mau ngambil format yang benar, ngambilnya format yang salah, ya nggak bisa kita berjalan di atas pola kehidupan yang salah kan, status quo kita, nanti daripada orang lain melihat kemudian pisah, nanti jadi omongan orang, biar aja lah kita, yang penting kelihatan sama orang masih berumah tangga meskipun di dalam kita kacau gitu kan. Jadi kalau orang
nggak pakai perasaan, nggak pakai hawa nafsu, takut kehilangan, takut ini, takut itu, nanti apa kata orang. Itu orang tahu apa yang harus dilakukan gitu. Gitu. Cuman karena tadi ada faktor perasaan, orang jadi seakan-akan mencari cara yang keliling-keliling gitu. Ya. Nah jadi satu mohon kepada Allah ya untuk diberikan eh, ya tadi ya kekuatan untuk bisa menghadapinya gitu. Jadi sabar juga jangan didefinisikan salah. Jadi sabar itu biarkan aja lah dia begitu, mudah-mudahan dia berubah. Kemudian saya diam aja, saya mohon ke Allah, tapi itu sudah nyata-nyata dia perlihatkan gitu. Ya kalau kayak gitu ya harus dihadapi gitu. Gitu. Jadi kalau mohon ke Allah juga kan dengan dikonfrontasi, tahu bahwa saya tidak setuju, kamu harus apa mengusulkan satu format yang baru. Nah, dia sambil tawakal ke Allah, ya semoga tiba-tiba formatnya yang dia pilih, ya sudah aku kembali ke kamu saja, aku berusaha untuk menjadi laki-laki yang apalah ya, mau setia gitu kan ya. Allah bisa jadi kasih itu solusinya. Atau dia bilang, aku mau ambil format nambah. Ya. Atau dia bilang, aku mau gini aja ya. Yang jelas yang kita nggak bisa, yang gini aja. Kalau yang gini aja itu kita nggak bisa ambil gitu kan. Gitu. Kalau yang formatnya nambah atau formatnya kembali, ya kita dua-duanya itu diperkenankan. Kalau ini jelas nggak boleh. Jadi, nah cuman ya balik lagi, Allah menghendaki sesuatu sebenarnya, cuman kita nggak berani untuk menempuh itu. Itu yang membuat akhirnya takdirnya berulang, nggak selesai-selesai. Yang ada kita seperti nggak dianggap, ya kan? Posisi kita itu nggak dianggap, semakin tidak dihargai keberadaannya. Kemudian kitanya pun masuk dalam satu ruang yang merasa sedih, kemudian ya lama-lama kan stres depresi juga ya. Ya punya suami, punya keluarga, tapi kok modelnya begini, mau diselesaikan takut kehilangan dan sebagainya, tapi kalau nggak diselesaikan makan hati terus, ya akhirnya terjebak dengan pola itu. Justru Allah menghendaki bergerak ya ke sesuatu titik yang Allah sudah desain itu untuk tawakal ke Allah hadapi gitu. Gitu Ndra. Jadi ini bukan saya nggak punya perasaan, tapi itu yang membuat manusia susah itu perasaannya karena takut ini takut itu, padahal belum tentu terjadi kalau kemudian kita hadapi dengan mengikut sertakan Allah. Itu Pak. Ya kan kita itu milih cara ibadahnya itu sesuai kita masalahnya gitu. Allah itu ngasih pola bukan ibadah mahdoh ya, kalau sholat standar kan ya. Tapi bentuk orang beribadah pada Allah itu akan itu sesuai yang Allah kehendaki. Jadi model cara beribadah itu akan disesuaikan dengan keadaan yang Allah tuntut. Ya. Jadi misalkan ya ketika lagi susah, diuji dengan banyak situasi yang dia tidak berdaya, dia sedih, dia nangis, dia di atas sejadah, semakin dia dekat ke Allah, bisa baca Al-Quran, dia mengadu saja ke Allah. Allah suka. Ya, itu yang Allah kehendaki gitu kan ya dalam kondisi itu. Tapi kalau dia berlama-lama di sana, dia juga nggak akan bisa nangis lagi gitu ya. Karena dia sudah seakan-akan menerima keadaan gitu kan ya. Yang ada malah nanti jangan-jangan ya Allah aku sudah ibadah, sudah doa, kok keadaannya nggak dirubah-rubah gitu kan. Dan aku ternyata dengan kesedihan ini sudah tidak bisa lagi digunakan energi untuk menangis dan mendekat ke Allah. Maka model ibadahnya berubah. Dia menghadapi karena takut nanti kehilangan ini, dia tawakal. Itu bentuk ibadah juga masalahnya gitu kan. Jadi istilahnya gini, kalau orang kondisinya masih dalam keadaan lemah, Allah akan desain model-model takdir yang membuat dia tersungkur, kalah, sehingga dia tidak punya tempat mengadu. Sehingga kalau gelar sejadah itu langsung bisa nangis, bisa dialog.
Tapi nanti alokasi kekuatan dari hasil ibadah bentuk seperti itu, alokasi perkuatan, Allah bangunkan kehidupan yang lebih baik, alokasi macam-macam karunia. Nah, kemudian dia mau ibadah lagi seperti yang awal dalam keadaan lemah tadi kan. Dia mau nangis dan nggak bisa, dia dikasih banyak karunia, banyak keutamaan, kehidupannya mulai mulus, tapi dia ingin ibadah seperti waktu itu. Nggak bisa kalau sekarang ibadahnya harus dengan keringat, dengan berjihad. Semua karunia Allah, semua kelebihan yang Allah kasih, ya itu yang digunakan di jalan Allah sampai kamu lelah, sampai kamu capek, sampai kamu udah, ya tadi ya, mengeluarkan semua daya semata-mata untuk Allah kan. Sama aja bentuknya kalau yang tadi dengan air mata, kalau sekarang dengan keringat, gitu kan. Nah, jadi Allah akan merubah-rubah keadaan kita sehingga pola ibadahnya itu eh, yang paling natural saat itu, gitu. Mirip tapi beda, ya. Menerima keadaan, karena gini, ada kondisi di mana Allah memang menginginkan kita untuk tumaninah dalam keadaan itu, ya kan? Jadi artinya ya sudah, kita berdiam diri dalam kondisi itu, memang itu yang Allah kehendaki. Tapi ada juga kala di mana Allah menghendaki kita, kamu harus keluar dari keadaan itu, gitu kan? Gitu. Jadi maka dia harus tawakal ke Allah agar bisa keluar dari keadaan itu, tidak kalah dengan keadaannya gitu. Karena Allah kadang uji diikat dalam satu keadaan, dia lebih menyerah kepada keadaan atau yakin bahwa Allah bisa merubah keadaan itu selama dia berusaha. Gitu. Jadi tipis Tundra, sulit kan? Jadi beda antara menyerah kepada keadaan dengan bertawakal pada Allah itu. Ya, jadi kalau tawakal pada Allah ketika dijepit oleh satu keadaan, maka dia nggak, ya udah aku ikut aja keadaan. Enggak, dia tawakal ke Allah. Ketika dia tawakal ke Allah, kemudian dia paham bahwa memang Allah masih menghendaki dia di dalam keadaan itu. Oh ya udah, kalau Allah kehendaki masih di sini nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, maka aku akan bongkar nih keadaan ini dengan tawakal ke Allah, gitu. Makanya dikatakan orang yang tawakal itu bisa menguasai dunia. Dia tidak dipenjara oleh keadaan. Gitu. Dia yang menguasai keadaan karena Allah yang punya keadaan, itu Allah yang punya kuasa gitu. Artinya gini, memang kita harus opsi-opsi yang memungkinkan untuk kita tempuh, kita berusaha di sana, kita bekerja, beramal, tapi jangan dikaitkan menjadi model ekonomi aja, gitu. Ya seakan-akan, oh ini kita bikin bisnis plan, model ekonominya begini, begitu, gitu ya. Tapi itu harus dilakukan, gitu. Ya lakukan saja, nanti rezekinya akan kebuka, model ekonominya akan tersusun sendiri, gitu ya. Tiba-tiba kemampuan karena dia mengamalkan apa yang Allah karuniakan kemampuan, sehingga orang mulai melihat nilainya dia gitu. Tiba-tiba nanti ada tawaran, ada peluang dan sebagainya. Ikuti itu gitu. Nah, cuman kalau dari awal, wah ini saya mau angkat ini menjadi model kehidupanku. Jadi kalau aku beramal di sini nanti ke depan. Nah, ini yang ketika akhirnya orang ikut ngatur gitu ya. Padahal sebenarnya dia itu hanya disuruh, ya opsinya yang paling memungkinkan tadi. Saya butuh kehidupan, apa yang bisa saya lakukan dari 1, 2, 3 opsi yang paling yang ada hari ini, apa yang paling Allah mudahkan, kesempatannya ada, kemampuannya ada, ya udah tempuh itu dulu gitu kan. Nah, nggak usah terlalu berpikir kemana-mana, wah nanti kalau dari sini kapan bisa majunya, kapan bisa mapannya, dari situ nanti model, nggak usah, itu aja dulu yang dimudahkan. Kalau satu dikerjakan, kemudian di dalamnya itu bisa ditangani, ya, dan masih ada opsi lain yang juga bisa ditempuh secara paralel, lakukan juga gitu. Nah, jadi jadi antara kasab yang sesuai dengan takdir kita ya harus didaratkan kepada pilihan yang paling mudah, gitu ya. Jadi tadi kan tadbir itu
manajemen, ngatur. Karena sebenarnya tadbir itu Allah yang mengatur. Gitu. Manusia hanya ikhtiar. Jadi maksudnya Allah yang mengatur kehidupan kita dengan semua constraint, dengan semua halangannya, dengan semua kesempatannya, seberapa terbatasnya pun itu, gitu ya. Nah, dari sekian keterbatasan yang ada yang bisa ditempuh nggak? Kalau yang bisa ditempuhnya hanya satu, lebih enak lagi. Berarti itu yang ditempuh, gitu. Jadi artinya ikhtiar itu memilih yang paling memungkinkan sesuai kehendak dan pengaturan Allah. Kalau yang bisa ditempuh 3, nah ini bukan agak repot, agak sulit sedikit. Jadi orang semakin banyak opsinya semakin sulit sebenarnya. Nah dari yang 3 ini, mana yang harus dikerjakan duluan? Ya, ataukah jangan-jangan hanya 2 yang boleh dikerjakan, itu pun yang ini dulu, baru yang ini berikutnya, yang satu lagi itu bukan buatku. Dia harus variabelnya lebih banyak kan? Nah, dia harus memilih dari sekian yang Allah hadirkan, mana yang harus ditempuh, mana yang memang Allah hanya nguji. Ini ditaruh. Nah, sebenarnya nggak berdasarkan kemampuan ya, kemampuannya nggak ada. Tapi orang kan sering ngambil peluang begitu. Ini kesempatan. Nggak pernah ada lagi peluang kayak gini, mumpung ada. Tapi kamu ada nggak kemampuannya? Nah itu modalnya nggak ada, ininya nggak ada, tapi kesempatannya ada. Ambil dulu aja apa proyeknya. Tapi siapa yang ngerjainnya nanti ya? Itu kan ujian. Allah kasih kesempatannya, tapi kemampuannya nggak ada. Resource-nya nggak siap untuk mengerjakan itu. Jadi sebenarnya harusnya lebih mudah melihatnya. Yang kesempatannya ada, yang kemampuannya ada, itu kadarnya. Kita menempuh itu, eh, karena orang ketika bersyukur, Allah tambah nikmat, nanti akan ada bukaan jalan selanjutnya gitu, Ndra. Jadi tadi yang pertanyaan Teh Neti udah benar. Galau mengalir mengikuti keinginan, kehari-inian tentang kasab yang sesuai takdir gitu ya. Jangan menyerah. Kalau menyerah nggak akan ada bukaan. Ya. Tapi kerjakan aja yang paling mudah gitu kan. Nah, udah aja kerja di situ. Kerjakan apa yang paling mudah. Jangan dikaitkan dengan kasab, itu harus jadi penghasilan. Ya. Justru nanti itu yang akan buka. Oh, ternyata model penghasilan kita kok aneh ya kayak gini. Padahal awalnya aku hanya mengerjakan itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada banyak orang yang punya usaha besar hari ini, usaha besar punya sesuatu yang bermakna di interview ketika ditanya, kok kamu bisa jadi sebesar ini? Justru aku tuh nggak ngerti. Dulu sebenarnya awalnya tuh begini. Aku tuh hanya mengerjakan yang waktu itu dimampukan, ternyata waktu ngerjain itu, ketemu dengan ini, sampailah hari ini. Nggak ngerti manajemennya, tiba-tiba ada ketemu teman lama yang dia memang menguasai teknologi, dia mau bantu. Banyak tuh yang kayak gitu, sahabat-sahabat. Jadi yang jadi itu banyaknya menurut dia by accident, padahal nggak by accident. Karena dia menempuh aja sesuai yang Allah mudahkan. Tapi kalau yang kemudian banyak teori, ketika ditanya gimana prinsip, kalau mau sukses tuh kamu harus bikin begini dulu, bikin bisnis plan-nya begini. Biasanya nggak maju. Jadi makanya teorinya yang banyak gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang gede seringkali ditanya justru nggak ngerti. Dulu tuh ya mungkin udah garis takdirnya aja ya Kang ya gitu ya. Mereka bisa humble, bisa rendah hati gitu. Karena mereka melihat bahwa dia hanya mengerjakan apa yang dimudahkan, tapi kemudian Allah beri banyak hal yang tak terduga yang kemudian sampai seperti sekarang gitu. Yang jelas sih semua yang terjadi itu takdir ya. Takdir kan kadar yang terrealisasi gitu. Jadi Allah sudah punya kodo, punya kadar, gitu. Punya ukuran, gitu ya. Nah, kalau ketetapan Allah nggak bisa dirubah, kalau kadar Allah tergantung wadahnya. Kalau wadahnya siap, maka kadarnya makin banyak turunnya gitu. Ya, kalau orang siap menampung rizki yang Allah sudah sediakan, maka rizkinya akan Allah alirkan dengan deras, gitu. Cuman Allah mengukur wadah, ya. Nah, karena wadahnya masih banyak
apa ya, banyak bolong atau banyak rapuhnya, maka sebelum rizki-rizki yang besar Allah turunkan, wadahnya diperkuat dulu, gitu. Nah, jadi ujian-ujian itu tadi, ya si wadah ini belum ngerti juga fungsinya, belum ngerti juga apa yang Allah mudahkan bagi dia, gitu kan ya. Masih belum berani jujur bertasbih sesuai yang Allah ajarkan. Masih melihat rumus kehidupan itu seperti pada umumnya, belum menggunakan Al-Quran lah gitu ya, petunjuk gitu kan. Jadi nggak ada takdir yang salah gitu, Ndra. Takdir itu adalah sesuatu yang mewujud. Ya, sesuatu kecenderungan yang salah akan dikoreksi oleh takdir gitu. Jadi takdir itu ibarat satu aliran sungai yang deras, ya, yang kemudian sungai itu akan terus membawa kita kepada satu tujuan gitu kan ya. Tapi karena kita berenang melawan arus, capek hidup tuh gitu. Atau kita ingin ke tepian, mungkin ingin berhenti, nggak bisa juga gitu kan. Yang harus dilakukan membangun kapal di atas sungai itu gitu. Nah, kapalnya kan agama ya, pengetahuan, pemahaman, sehingga kita bisa mengarungi gelar kehidupan itu dengan menggunakan kapal, dan bisa ada layar yang dikembangkan, kalau ada batu bisa, itu bertasbih itu begitu. Itu perumpamaan Al-Quran juga kan. Ya, kapal yang berlayar di atas sungai kehidupan, ada layar yang bisa dikembangkan, diarahkan. Itu seperti itu. Jadi yang pasti takdir nggak ada yang salah, tapi takdir itu akan mengkoreksi kecenderungan-kecenderungan yang salah. Jadi kalau seandainya hari ini takdirnya banyak terasa seperti batu ya, banyak sesuatu yang memberatkan, itu karena sedang mengkoreksi satu kecenderungan. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa dia ya sudah ada di dalam sesuatu yang ya tadi mengikuti aja pengaturan Allah, sudah mulai mengenal Allah, kemudahan-kemudahan yang Allah desainkan buat dia, ya maka akan terbangun tuh kapalnya, layarnya, sehingga makin cepat nyampenya gitu, Ndra. Jadi takdir itu sebenarnya akan menyempurnakan rizki manusia itu. Bahkan sebelum mati itu udah memperoleh rizki yang terbaik. Sorga dunianya udah duluan, karena sorganya belum dibuka. Jadi sorga yang harusnya untuk nanti itu ada yang bentuk dunianya udah Allah turunkan dulu. Karena udah tercapai gitu. Pengenalan ke Allahnya, bentuk hayatan thayyibahnya, karena mengikuti si takdir tadi gitu. Ya, jadi kalau ujiannya seperti batu, itu karena ada kecenderungan yang salah. Kalau ujiannya itu seperti satu dorongan, karena kita mau berhenti gitu. Jadi ada Al-Qahar, ada Al-Jabr. Kalau di asma Allah itu Al-Qahar itu yang maha menundukkan. Jadi kalau manusia punya kecenderungan yang salah, mau bergerak ke tempat yang nggak seharusnya, Allah akan menundukkan agar dia kembali ke tempat yang seharusnya. Gitu kan. Ya entah itu dihancurkan kehidupan yang salahnya, entah ditutup pintu-pintu yang seharusnya nggak ditempuh. Bentuknya itu jadi tadi, ada sesuatu yang menghalangi dia, ya dicabut yang menghalanginya. Ya kalau yang menghalanginya harta, ya hartanya yang dicabut. Kalau yang menghalanginya orang yang dia cintai, yang sehingga dia pilih kompromi, nggak usah meneruskan perjalanan, yang penting saya dapat orang, ya orang itu yang dicabutnya gitu. Jadi segala sesuatu penghalang menuju Allah, itu akan Allah cabut. Rasa cinta yang melebihi Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggu urusannya kan. Nah, tapi kalau tadi mukmin juga kadang-kadang banyak ketakutan, banyak nggak pede, padahal dia harus tampil, dia harus terus mengembangkan dirinya. Nah, itu Al-Jabr yang datang.
Allah berikan tantangan-tantangan yang dia harus mau nggak mau keluar dari comfort zone-nya untuk mengeluarkan karunia yang sesungguhnya ada di dalam dadanya, tapi ditutup oleh hawa nafsu, takut, ya nggak mau maju, mau hidup yang enak-enak kayak begini aja. Nah itu beda lagi gitu. Jadi kita bisa lihat, sebenarnya kita bisa rasakan kalau memahami ya, mana yang bentuk hantamannya itu karena kesalahan, mana yang karena ada, jadi tadi mengkoreksi sesuatu yang salah, ya ditegur, dihukum, atau bergerak ke arah yang keliru, diseret balik lagi ke rutenya. Kita bisa merasa itu ujiannya. Atau karena ada hal-hal yang menghambat dia, maka didorong. Meskipun dia nggak mau didorong itu, tapi Allah dorong. Harus perang. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Ya kan? Jadi pertanyaannya memang harusnya bisa dibedakan. Ya. Jadi apakah karena kita melenceng, Allah koreksi, ataukah kita sudah melakukan banyak kesalahan, Allah tegur, atau karena kita banyak terhambat oleh sesuatu, maka Allah dorong. Bentuk sakitnya beda gitu. Ketika diuji dengan, tapi Allah itu menghendaki satu gerakan supaya kita bergerak ke satu arah yang lebih baik. Intinya sih itu aja. Jadi maksudnya mengetahui yang dikerjakan sesuai takdirnya atau bukan. Jadi membedakannya. Enggak, silakan. Ya jadi ya sedikit saya tambahkan bahwa tadi memang Allah uji juga, gitu kan ya. Jadi yang menjadi kuncinya itu adalah Allah ingin kita semakin mengenal diri, membaca kitab insaniahnya ya. Ya sebenarnya tadi Allah akan taruh sesuatu di depan mata kita, di depan meja kita, banyak hal. Kita harus tahu mana yang toib buat kita, mana yang tidak, gitu. Nah, jadi cara membedakannya memang kita harus, yang paling mudah tadi, kalau ini ada sebuah tawaran, ya pertama jelas apakah ada larangan nggak, gitu kan? Ya. Apakah ada sesuatu yang menyalahi syariat nggak? Apakah ada yang maisirnya, ada yang gorornya, ada yang ribanya di situ? Kalau semuanya nggak ada, oke, berarti secara prinsip boleh, gitu. Tapi kemudian setelah tidak ada larangan secara agama, kita mau ambil apa yang ada di depan mata, kita lihat apakah sesuai dengan kemampuan yang ada hari ini nggak? Kalau saya ambil itu, saya mampu kerjakan nggak? Gitu kan? Ya, resource-nya ada nggak gitu? Oh, nanti saya harus cari orang yang ini itu. Nggak usah, berarti bukan. Ini yang bisa dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang dulu. Yang bisa dihandle oleh semua karunia yang Allah kasih ke diri sendiri. Kalau itu diambil, nanti kapasitasnya Allah besarkan, baru nanti ada support orang. Jadi kalau misalkan dia mau bergerak, mau usaha, tapi nggak punya modal, udah ada bisnis plan-nya gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau yang paling mudah gini, ya bergerak aja, cari model yang nggak harus pakai modal. Gitu. Nanti kalau itu sudah ada, sudah bisa bergerak dengan satu bisnis model yang tanpa modal, entah itu servis dulu, ya banyak sih ya, nggak harus ke produk kan, bisa jasa, apa, dan lain sebagainya sesuai bidang keahliannya. Nanti dalam pengembangan kapasitasnya, ketika harus dikembangkan dan butuh modal, pasti udah ada si entah mitranya, entah orang yang mau bantunya, pasti udah ada gitu. Nah, jadi tadi kalau memang itu sesuatu yang mau diambil, maka kita lihat apakah kemampuannya ada nggak, saya bisa kerjakan itu nggak. Kemudian kalau seandainya kita punya kemampuan juga, sama kesempatannya ada atau nggak gitu ya. Jadi kesempatannya ada, kemampuannya ada, maka itu relatif kita bisa ambil gitu. Nah, jadi tapi kalau yang tidak ada kesempatan ataupun kemampuannya belum sampai, itu yang kita harus dalam tanda kutip lihat. Ini apa yang Allah kehendaki. Allah mau nguji, jangan-jangan
belum boleh diambil sekarang, gitu kan ya, atau harus diambil tapi dalam skala yang bisa dikerjakan dulu, bertahap gitu. Nah, tapi kalau ada yang tiba-tiba datang, kesempatannya bagus, tapi kita nggak ngerti bidang itu. Investasi bodong kan gitu. Ya, kesempatannya bagus dengan semua janji-janji, iming-imingnya. Kita juga punya kebutuhan, punya kekhawatiran untuk bangun kehidupan, ada passive income dan lain sebagainya. Tapi kita bukan bidangnya, nggak ngerti. Baca klausal juga kita nggak ngerti. Ya, bidang itu juga kita nggak ngerti. Ketika kita masuk, nah itu biasanya ujian gitu. Nah, jadi memang balik lagi itu tadi, membedakannya apakah itu hak kita atau bukan hari ini, apakah itu baik untuk diambil atau enggak. Satu, dilihat kalau nggak ada larangan, kemudian dilihat mana yang paling mudah, kemampuannya ada, kesempatannya ada, paling pas hari ini. Nah itu, kalau yang lain masih samar, itu yang harus ditanyakan kembali ke Allah, nggak buru-buru langsung diambil gitu. Nah biasanya karena kita sudah ada apa ya, kebutuhan dan apa ya, kita perlu solusi ekonomi atau apa gitu ya. Kita ngambil tanpa menempuh langkah-langkah tadi, dan gini biasanya, ini kayaknya Allah yang datangkan karena dimudahkan buat aku gitu kan ya. Padahal yang Allah mudahkan tuh bisa ujian gitu. Kan Allah akan uji engkau dengan sesuatu yang mudah ditangkap oleh tangan dan tombakmu gitu kan. Agar Allah mengetahui siapa yang kemudian nanti takut kepadanya, bertakwa kepadanya dan sebagainya. Itu ya, ya itu di antara ketakutan kita. Jadi manusia itu akan diuji, ya kalau belum punya anak seakan-akan lebih mudah gitu ya. Kalau udah punya anak jadi sulit pertimbangannya. Eh, Rasulullah anak yatim piatu gitu. Ya, banyak orang yang mungkin rumah tangganya apa ya, ada perceraian tapi anaknya tumbuh dengan menjadi hamba-hamba yang soleh. Ada banyak orang yang rumah tangganya tetap utuh tapi anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang trauma. Banyak juga. Jadi nggak bisa, nggak serta-merta itu terkait sebenarnya gitu. Jadi kalau demi anak supaya nggak ada efek psikologis agar mereka tidak broken home, coba bayangkan dengan status quo tumbuh anak di lingkungan tapi kemudian satu dan lain tidak saling menghargai, kemudian ayahnya selingkuh dan sebagainya begitu ya, melakukan hal-hal yang dilarang agama, sembunyi-sembunyi, di mana ibunya juga tahu, takut kehilangan. Apakah itu akan membangun kestabilan psikologis gitu? Yang ada mungkin nanti si anak akan tidak mau berkeluarga, jangan-jangan karena lihat pernikahan orang tuanya seperti itu, rumah tangganya seperti itu, punya trauma yang lain ya. Ya kan manusia ya prinsipnya di agama juga ya, kalau mau dilanjut ya disepakati formatnya, diperbaiki, diislah benar-benar, berikanlah contoh yang baik kepada anak. Tapi kalau mau pisah ya pisahlah baik-baik. Nah itu juga sesuatu yang difasilitasi oleh syariah. Nah kemudian diberi edukasi anak bahwa ya namanya takdir, kita semua inginnya dalam rumah tangga itu awet sampai tua, sampai meninggal. Tapi namanya takdir itu di luar kuasa manusia. Yang terbaik adalah katakan kalau bercerai, sudah punya anak, ini ada satu kehendak Allah juga dalam memberikan pola kehidupan seperti ini. Nah, anak-anak juga harus melihat bahwa banyak hikmah dan pelajaran di sana. Orang tua tetap orang tua, begitu kan ya. Meski gimana pun, ya namanya takdir orang. Nah, itu bisa diangkat jadi pelajaran juga, gitu kan ya. Jadi saya tidak melihat korelasi antara mempertahankan rumah tangga dengan kondisi apa adanya, status quo, kemudian itu akan memberi dampak psikologis yang lebih baik seperti apa kepada anak gitu. Yang ada lebih mengerikan gitu. Tambah lagi lihat orang tuanya sedih, kok rumah tangga seperti ini gitu kan. Jadi kita tawakal ke Allah gitu ya.
Allah akan menjaga hati anak-anak kalau kita mengambil langkah yang benar. Kalau kita, kan seperti kita lebih takut kehilangan kehidupan hari ini ketimbang apa ya? Ya kita takut kepada yang selain Allah lah intinya ya. Allah menguji dengan seperti ini ya akan memperoleh kemenangan sebenarnya kalau dihadapi. Ya, dikonfrontasi dengan baik. Artinya dikonfrontasi itu bukan berantem ya, tapi diselesaikan. Ya, ini formatnya mau gimana gitu kan ya? Apakah mau berubah? Apakah mau usulan format lain? Ataukah mau seperti apa? Tapi kalau begini nggak bisa, gitu kan ya? Nah, itu sambil mengikut sertakan Allah dengan semua konsekuensinya, kemudian milih untuk pisah, katakanlah ke sana pilihannya, tapi karena sudah punya anak-anak, kita tetap baik dan sebagainya, masing-masing Allah akan kasih rizki. Dia harus tetap mengikuti ayat gitu, Indra. Itu yang menjamin anak-anak itu akan tumbuh baik gitu. Ya, jadi bukan masalah broken home, orang tua pisah, kemudian anak-anak pasti broken home. Banyak anak-anak yang bermasalah, orang tuanya lengkap kan, gitu. Jadi nggak terkait gitu, Indra. Lebih kepada kalau kita ke Allah, Allah yang jaga semua gitu, apalagi anak-anak. Gitu. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, ya tentu yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika dalam menjawab atau membahasakan Quran kurang baik, saya mohon maaf ya. Tapi ya manusia itu memang begitu. Rumusan Allah itu sederhana kalau Al-Quran itu ya. Selama kita tawakal ke Allah, misalkan tadi kasus yang terakhir, kita menghadapi secara tegas dengan mengikut sertakan Allah, belum tentu juga skenario yang terjadi yang terburuk kan. Bisa jadi malah terperbaiki. Tapi kalau status quo, itu malah kita jadi serba takut gitu. Nah, bahwa agama itu sederhana, Allah ngasih rumusannya, kita akan menjadi budak dunia dan yang selain Allah ketika kita takut kepada yang selain Allah. Tapi barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, semua kehidupannya Allah akan bikin lebih baik. Semua pasangannya Allah akan solehkan. Semua anak-anaknya Allah akan solehkan. Jadi Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Jadi kita nggak harus terlalu banyak berbuat sebenarnya untuk memperbaiki kehidupan kita. Yang penting kita memperbaiki hubungan dengan Allah, selalu bertanya dalam kondisi-kondisi yang berat, apa yang harus dilakukan, dan mengikut sertakan Allah dalam melaksanakannya begitu ya. Nah, seringkali ketika kita berani mengikut sertakan Allah dalam persoalan-persoalan kehidupan, seringkali Allah kemudian ngasih bukti, kok tiba-tiba jadi selesai? Iya, memang nggak harus diselesaikan. Hanya ketika kita yakin bahwa Allah tuh bisa menyelesaikan itu, mengikut sertakan, tiba-tiba selesai sendiri malah gitu. Karena Allah bisa merubah hati manusia yang lain, memperbaikinya ketika kita memang tadi ya mohon ke Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah gitu ya. Nah, jadi itu sahabat-sahabat, jadi saya mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian, dalam cara penyampaian, tapi maksudnya memotivasi bahwa ya itu tadi, manusia itu lebih banyak kesulitannya karena serba takut dengan ini itu yang kemudian dia menempuh jalan-jalan di belakang layar gitu ya. Makanya ada ayat, masukilah rumah-rumah itu dari pintunya. Jadi setiap ada problem, setiap ada urusan, Allah tuh udah kasih pintu depan. Gini caranya, kalau seperti ini hadapi tawakal ke Allah, hadapi tawakal ke Allah. Barang siapa tawakal, Allah mencukupi. Barang siapa bertakwa, Allah akan beri jalan keluar yang tak terduga dan rizki, ya kan, yang tak disangka-sangka ya. Jadi Allah akan beri jalan keluar gitu. Nah, keberanian untuk menyelesaikan semua problem hidup kita itu yang membuat kemudian Allahnya hadir gitu. Ya, jadi kita tidak takut pada kehidupan, kita hadapi semua. Nah, kemudian tiba-tiba Allah pindahkan ke takdir-takdir yang terbaik gitu, karena kita mengikut sertakan Allah tadi. Baik, sahabat-sahabat, jadi
Demikian mungkin Allah mendesain semua takdirnya baik, ya. Kalaupun hari ini kita ditimpa takdir-takdir tertentu, kita harusnya bisa evaluasi, tapi pada prinsipnya semua dalam rangka membantu sang hamba menapaki Shiratal Mustaqimnya sebenarnya. Nah, hal-hal yang kemudian membuat dia keluar dari itu, Allah aturkan desain takdir hari ini yang menghalangi dia untuk pergi lebih jauh ya dari track yang terbaiknya gitu. Baik, mari kita sama-sama akhiri kajian pagi ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.